Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pemrograman dasar, yang mana pada hari ini kita akan belajar bahasa pemrograman Java. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan kali ini, saya akan memberikan satu soal kepada kalian dan kalian silahkan jawab di dalam hati agar motivasi kalian terlihat muncul ketika kalian akan melakukan pembelajaran pada hari ini. Oke, apa yang Anda pikirkan ketika melihat air di dalam gelas tersebut? Silahkan kalian jawab di dalam hati selama 2 menit. Ayo silahkan dijawab. Oke, 3, 2, 1. Oke, kenapa saya memberikan satu pertanyaan ini kepada kalian? Yang pertama, saya ingin memberikan motivasi kepada kalian agar pada materi kali ini kalian bisa tetap fokus. Jadi, pada intinya kenapa di sini ada gelas yang kosong dan gelas yang penuh. Jadi ketika kalian ingin belajar, ketika kalian ingin mendapatkan suatu ilmu, yang pertama yang harus kalian bayangkan adalah atau kalian lakukan adalah kalian harus dalam keadaan kosong. Maksudnya bukan kosong ini ya, tetapi kalian harus membuang apa yang menjadi beban kalian. Misalkan kalian baru putus dari pacarnya, silakan kalian lupakan dulu mantannya agar kalian bisa fokus di dalam pembelajaran ini. Nah, itu maksud daripada pertanyaan saya. Jadi ada gelas yang kosong dan gelas yang isi. Jadi kalau gelasnya sudah berisi penuh, maka ilmu yang kalian dapat itu tidak akan masuk ketika gelasnya penuh. Oke, begitulah kurang lebih untuk memotivasi kalian. Baik, di sini kita akan belajar Java. Jadi sebenarnya Java itu apa sih gitu kan? Java namanya aneh gitu kan, Jawa. Oke. Jadi Java ini adalah suatu aplikasi yang multi-platform. Oke, jadi untuk multi-platform ini, jadi kalian nggak usah pusing-pusing compile di platform yang berbeda. Ataupun di HP, embedded system, robotik, ataupun di beda komputer. Jadi aplikasi ini multi-platform. Oke, yang kedua adalah mobile application, di mana kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita ataupun yang ada di mobile yang lain ataupun yang lagi tren sekarang adalah Android. Jadi kalian intinya bisa membuat aplikasi yang lagi tren sekarang yaitu di HP-nya Android. Yang ketiga adalah server side application. Oke, jadi kalian biar tidak bingung ya. Gimana sih kita ketika kita ingin membuat suatu aplikasi yang server side application yang powerful, yaitu salah satunya ada di Java. Yang keempat adalah menarik. Kalau menurut saya itu adalah Java itu sangat menarik untuk dipelajari. Ya, karena memang bahasanya unik, terus impact yang disediakan juga sangat menarik lah buat dipelajari. Itulah salah satunya kenapa harus memilih Java. Oke ya, mungkin ini adalah salah satu contoh game jadul ya yang dibuat dari bahasa pemrograman Java. Ada Minecraft ya, ataupun Android juga bisa ya. Java bisa dibuat untuk Android juga ataupun untuk robotik. Oke, jadi lanjut ya kita ke sejarahnya Java. Jadi pada tahun 1991 ini Sun Microsystem ini menawarkan kepada 3 orang kawan-kawan ini, ada James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Norton, menawarkan satu proyek kepada orang bertiga ini. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Bro, di sini ada proyek nih buat kalian. Tapi proyek kaliannya itu kalian bikin satu platform untuk smart appliance. Mungkin
Maksudnya semacam TV decoder atau encoder atau TV kabel ya. Nah, jadi si Sun Microsystem ini menawarkan ke beberapa orang ini untuk membuatkan smart appliance. Oke, mungkin mereka bertanya juga ya si Jim ini, mungkin bahasanya memakai apa begitu kan pasti bertanya. Lalu si Sun Microsoft ini menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan bahasa C ataupun C++ yang dipunyai oleh Sun Microsystem. Tapi mungkin yang bertiga ini James Gosling ini pusing lah bro kalau pakai yang C++ ataupun bahasa C. Bagaimana kalau misalkan kita bertiga ini membuat bahasa baru, mungkinlah bahasanya seperti itu. Oke, dengan beberapa kesepakatan, lalu si Sun Microsystem ini menawarkan kepada Jim Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Norton. Nah, hingga akhirnya mereka disuruh masuk ke Steel Project, yang mana Steel Project itu adalah suatu project yang sudah ada, yang harus dikembangkan, yang harus lebih simpel daripada C ataupun C++. Nah, akhirnya pada tahun 1991, entah tahu kenapa Steel Project ini berubah namanya menjadi Green Project, yang mana mereka harus mengimplementasikannya dan membuat suatu website, browser ataupun set box televisi. Itu pada tahun 1991 sampai 1992. Pada akhirnya pada tahun 1994 mereka harus merilis bahasa ini, yang mana bahasa ini bisa didevelop oleh orang-orang banyak. Akhirnya mereka pusing tuh, apa sih gitu bahasa yang harus ataupun nama bahasa yang mereka rilis ke publik. Lalu mereka ngumpul-ngumpul lah bareng-bareng sama temen-temennya, mereka ngobrol-ngobrol, diskusi dan lain-lain. Lalu entah tahu siapa nih yang mereka menamakan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi salah satu dari mereka itu awalnya itu ngopi bareng gitu kan, ngopi bareng, tetapi ngopinya itu kopi Jawa gitu kan. Akhirnya ya udah, gimana kalau misalkan bahasa pemrogramannya kita ganti namanya menjadi Java. Nah, disinilah akhirnya bahasa pemrograman itu diberi nama Java dengan logo secangkir kopi. Nah, jadi begitulah sejarah awal mulanya bahasa pemrograman yang diberi nama Java. Oke, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1996 Java merilis versi pertamanya ke publik adalah Java 1.0 pada tahun 1996. Nah, pada tahun 1998 Java juga merilis 1.2. Nah, ini Java yang dirilis ke publik secara free ya. Diberi nama Java 2 SI, Java 2 Standard Edition. Nah, di sini diberi nama Java 2 SI 1.2. Nah, pada tahun 1999 mereka akhirnya berpikir nih bagaimana caranya agar Java ini bisa berbayar gitu kan, biar bisa orang-orang yang ingin mendevelop bahasa mereka itu bayar gitu kan. Lalu mereka merilis juga Java 2EE 1.2 dengan namanya Java Enterprise Edition. Nah, ini Java yang dirilis ke publik dengan berbayar ya, ataupun tidak gratis.
Oke, pada tahun 2000 mereka merilis juga Java 2SE 1.2 dengan ada penambahan Java Virtual Machine gitu kan. Oke, lanjut pada tahun 2001 akhirnya mereka juga merilis Java 2EE yang diberi nama J2EE 1.3 tahun 2001. Tahun 2002 mereka juga merilis Java 2SE 1.4. Tahun 2003 Java 2EE 1.4 juga yang Enterprise Edition-nya. Nah, pada tahun 2004 Java juga merilis Java 2SE 5 dengan diberi nama J2SE 5. Nah, di sini ada beberapa penambahan ya. Salah satunya ada generic, annotation, autoboxing, dan JMM. Pada tahun 2006 Java merilis kembali menjadi Java EE 5. Nah, di sini pada tahun 2006 juga Java juga merilis yang standar edition-nya dengan beberapa penambahannya seperti ada scripting, Java compiler, sama API pada tahun 2006. Nah, akhirnya pada tahun 2009 Oracle membeli Java dari Sun Microsystems. Nah, perusahaan besar yang namanya Oracle pada tahun 2009 membeli Java dari Sun Microsystems. Nah, di tahun yang sama Oracle merilis Java EE 6 pada tahun 2009. Pada tahun 2011 Oracle juga merilis Java SE 7 dengan beberapa penambahan seperti Think in Switch. Nah, pada 2013 Java EE 7 dirilis oleh Oracle. Nah, pada tahun 2014 Java merilis kembali ya namanya Java SE 8 dengan beberapa penambahan seperti adanya Stream API dan lain-lain. Nah, hingga akhirnya pada tahun 2015 Java merilis Java EE 8 dengan adanya LTS ya, Long Term Support, di mana LTS ini adalah pondasi yang dipakai ketika kita ingin belajar Android. Nah, jadi ketika kalian ingin belajar Android, disinilah kita memulainya menggunakan Java EE 8. Lanjut sampai ke September tahun 2017. Rilislah Java SE 9 di mana di sana ada beberapa penambahan ya, ada HTTP 2.0, ada Jigsaw, ada Gshell ya, di mana kita menjalankan program tanpa harus mengcompile dulu ya. Just in time completion ya. Interpreted language, di mana kalian menjalankan program tanpa harus mengcompile dulu. Oke, lanjut sampai Java EE 9 tahun 2018. Nah, di sini untuk rilisan kedepannya ya, Java EE 9 tahun 2018 ini akan mengganti namanya menjadi Jakarta EE. Nah, ini yang menarik ya, di mana dari Java EE 9 ini akan diganti namanya menjadi Jakarta EE. Mungkin Jakarta ini adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa ya. Mungkin yang paling terkenal adalah Jakarta, makanya namanya diganti menjadi Jakarta EE. Wah, ini sangat membanggakan sekali nih buat kita ya, buat negara kita. Namanya dipakai di internasional dengan namanya Jakarta EE. Oracle melepas Java EE 9 ini ke proyeknya ke Eclipse Foundation dengan nama Jakarta EE. Oke, pada Maret 2018 Java SE 10 ini rilis ya pada Maret 2018.